Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Oldboy Story. Pada kesempatan kali ini, Oldboy Story akan mereview alur kisah dari sebuah film yang berjudul The Next 3 Day. Film ini dirilis pada tahun 2010 dan dipersembahkan oleh Lionsgate. Dibintangi oleh Russell Crowe yang memerankan sosok John Brennan, Elizabeth Banks yang berperan sebagai Lara, Olivia Wilde yang memerankan sosok Nicole, Michael Bublé yang berperan sebagai Mitch, serta beberapa aktor dan aktris lainnya. Seperti biasa, tidak lupa saya ingatkan kepada teman-teman untuk mengklik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Serta perlu untuk kalian ketahui bahwa konten ini full spoiler. Film Next 3 Day menceritakan tentang pasangan suami istri, John dan Lara, yang memiliki seorang putra yang baru berusia 1 tahun. Seperti pasangan normal pada umumnya, kehidupan John dan Lara nampak begitu bahagia dan mesra. John sendiri adalah seorang dosen di sebuah universitas, sementara Lara istrinya bekerja di sebuah perusahaan swasta. Hingga suatu hari, sebuah masalah besar muncul. John dan istrinya yang tengah sibuk melakukan rutinitas paginya dikejutkan dengan kedatangan para polisi yang segera menahan Lara atas tuduhan telah melakukan pembunuhan. Dalam penggerebekan tersebut, Lara dibuat begitu syok, sementara John tanpa berusaha mempertahankan istrinya. Sampai di sini, film pun berlanjut ke 3 tahun kemudian, di mana memperlihatkan John bersama anaknya Luke tengah mengunjungi Lara di lapas tahanan. Dari pembicaraan mereka, diketahui bahwa John kini tengah berusaha mengajukan banding atas kasus yang menimpa istrinya. Hingga sampai sekarang, John tetap percaya bahwa bukan istrinya lah pelaku di balik tewasnya atasan Lara di parkiran gedung kantornya tersebut. Begitupun dengan Lara yang tetap bersikeras bahwa di tempat kejadian, dirinya sempat berpapasan dengan seorang wanita yang tidak dikenal. Menurut pengakuan Lara, wanita yang mencoba pergi dengan terburu-buru itu secara tidak sengaja menabrak dirinya yang menyebabkan salah satu kancing sweaternya terlepas dan sebuah noda darah yang entah muncul dari mana. Kembali ke John yang sedang menemui pengacara yang ia rekrut untuk membela istrinya, mereka kini tampak berdebat. Pengacara tersebut tampaknya meminta John untuk bersikap realistis dan mengecek kembali bukti-bukti dari kepolisian yang begitu memberatkan istrinya. Namun John tetap bersikeras bahwa Lara sama sekali tidak bersalah dan mengancam akan mencari pengacara lain yang lebih mampu membebaskan istrinya. Di sisi lain, Lara yang menyadari bahwa dirinya sangat mustahil untuk bebas, terlihat begitu frustasi. John pun kemudian dikejutkan dengan kabar bahwa istrinya itu sedang dirawat di rumah sakit atas percobaan bunuh diri. Meskipun sempat dilarang, pria itu akhirnya dipersilahkan untuk melihat istrinya secara langsung yang tengah terbaring lemas di rumah sakit setelah kehilangan cukup banyak darah. John yang mulai putus asa untuk menyelamatkan istrinya melalui jalur hukum, lantas menemui seorang pria bernama Damon Pennington, penulis dari buku Over the Wall. Buku Over the Wall sendiri menceritakan kisah nyata yang dilakukan oleh Damon Pennington dalam usahanya yang berhasil kabur dari penjara sebanyak 7 kali.
Dan dari Damon Pennington inilah John mempelajari tahap-tahap yang harus dirinya lakukan untuk membawa kabur sang istri dari penjara. Mengikuti rencana yang telah ia buat, John kini berusaha untuk mendapatkan orang yang mau membantunya dalam membuat identitas baru yang benar-benar asli. Namun sayang, dalam usahanya tersebut, John malah ditipu, lalu berakhir dengan dirampok dan dipukuli. Sementara itu, seorang pria yang semenjak awal mengetahui niat John tampak menemui dirinya secara langsung di rumah dan menawarkan bantuan untuk membuatkan identitas baru yang John inginkan. Beberapa hari kemudian, tidak seperti orang yang John temui sebelumnya. Pria itu benar-benar kembali datang untuk memberikan identitas baru yang dibutuhkan, meskipun harus ditebus dengan biaya yang sangat mahal. Kembali ke rutinitas John yang selalu menemani anaknya ke sebuah taman bermain, di sana dirinya bertemu dengan Nicole, seorang janda cantik yang juga sering menemani anaknya bermain. Nicole terlihat jelas menyukai John. Wanita cantik itu nampak mencoba berbagai cara agar bisa berbincang lebih lama dengan John dan anaknya. John yang begitu mencintai Lara istrinya tentu saja tidak menyadari maksud wanita tersebut. Lanjut cerita, John yang kini kembali menjenguk istrinya di lapas tahanan tampak dibuat kaget dengan sebuah surat keterangan yang menyatakan bahwa istrinya tersebut akan segera dipindahkan ke lapas tahanan lain yang berjarak sangat jauh. John tentu sadar pemindahan tersebut akan mengacaukan semua rencananya. Di lain sisi, Lara yang menyadari bahwa John terlihat lebih menderita daripada dirinya yang sedang dipenjara, lantas menyebutkan kata-kata yang membuat pria itu menjadi syok. Dengan wajah sedih, Lara kini mengakui bahwa dirinya lah orang yang telah membunuh atasannya tersebut. Namun di lain kesempatan, jawaban John yang kembali menemui istrinya membuat Lara hanya bisa mematung dengan mata yang berkaca-kaca. John sama sekali tidak peduli dengan apa yang wanita itu katakan. Dirinya tahu bagaimana sosok istrinya dan tetap akan berjuang sampai Lara bisa bebas dari tahanan. Sampai di sini, film pun berlanjut di mana John tengah menitipkan anaknya kepada kedua orang tuanya. Usaha pelariannya nanti yang membutuhkan biaya yang sangat besar membuat John berniat untuk merampok seorang bandar narkoba dengan berbekal sebuah pistol yang ia beli. Meskipun tidak mudah dan sempat mengalami adu tembak, namun usaha John tersebut akhirnya berhasil. Kedatangan John yang sudah begitu larut malam ketika hendak menjemput kembali anaknya, membuat sang ayah merasa curiga. Dengan diam-diam, ayahnya yang bernama Mitch memeriksa tas yang dibawa John dan menemukan 3 buah tiket pesawat untuk penerbangan ke negara lain. John yang begitu kelelahan lantas tertidur di samping anaknya dan baru terbangun ketika pagi menjelang. Setelah sarapan, John dan anaknya segera berpamitan, di mana Mitch nampak memeluk anaknya itu dengan begitu erat. Kelakuan Mitch tentu saja membuat istrinya merasa aneh dan menganggap kalau Mitch terlalu sentimental di usianya yang semakin menua. Sesampainya di rumah, John dan anaknya segera mengemasi pakaian yang perlu mereka bawa. Pria itu pun tampak membuang peta berikut rencana yang sudah ia buat
dengan membaginya ke beberapa kantong sampah. Setelah memastikan kantong sampah tertentu dibuang ke tempat sampah yang mudah ditemukan oleh kepolisian, John kemudian segera mengantar anaknya Lou ke acara ulang tahun yang diadakan oleh Nicole. Dalam perjalanan ke sana, John terlebih dahulu singgah ke sebuah gedung laboratorium dan memutuskan semua kabel telepon yang ada di gedung tersebut. Pria itu pun secara diam-diam masuk ke dalam mobil pengantar hasil tes laboratorium dari darah para tahanan dan menukar tes darah milik istrinya. Setelah sukses melakukan semua rencananya tersebut, barulah John melanjutkan perjalanannya ke rumah Nicole. Nicole yang tampak senang dengan kedatangan John dan anaknya, awalnya mencoba menahan pria tersebut agar berada lebih lama di rumahnya. Namun Nicole harus dibuat kecewa dengan keputusan John yang memilih untuk segera pergi. Di tempat lain, pihak kepolisian yang sebelumnya telah melakukan olah TKP di rumah bandar narkoba yang terbunuh telah melakukan penyelidikan dari pecahan kaca lampu belakang mobil Toyota Prius yang ditemukan di tempat kejadian. Dari penyelidikan itu, para polisi tampaknya mulai mencurigai John yang turut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Sementara itu, dokter di lapas tahanan yang panik setelah melihat hasil tes milik Lara segera menghubungi pihak laboratorium. Tetapi telepon di gedung laboratorium yang tidak bisa dihubungi membuat pihak lapas akhirnya memutuskan untuk membawa wanita itu secara langsung ke rumah sakit agar bisa secepatnya mendapatkan perawatan intensif. John, yang sedari awal sudah mengikuti mobil ambulan yang membawa Lara, lantas menyerang para polisi yang mengawal istrinya tersebut beberapa saat setelah ambulan itu sampai ke rumah sakit. Lara sempat menolak untuk ikut dan begitu marah dengan tindakan yang sudah dilakukan oleh suaminya itu. Namun saat John meminta Lara untuk menelpon anaknya dan memberitahu bahwa dirinya tidak akan datang, wanita itu nampak kembali menolak dan akhirnya menuruti keinginan suaminya. Setelah berhasil kabur dari rumah sakit dan membaur di dalam keramaian untuk menyembunyikan keberadaannya, John dan Lara lalu pergi dengan sebuah mobil baru yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Pada bagian ini, John harus secepatnya meninggalkan kota karena hanya dalam waktu 15 menit, seluruh akses jalan untuk keluar dari kota akan segera diblokir oleh pihak kepolisian. Dan ternyata rencana yang sudah dipersiapkan oleh John berakhir sukses. Namun masalah baru kini muncul saat John menjemput anaknya di rumah Nicole. Ternyata wanita tersebut sekarang sedang membawa anaknya untuk berkunjung ke sebuah kebun binatang. John yang tentu diburu oleh waktu, lantas bergegas menuju kebun binatang tempat anaknya berada. Sesampainya mereka di sana, Lara nampak begitu bahagia karena ia akhirnya bisa bertemu kembali dengan anaknya dalam keadaan bebas. Singkat cerita, John bersama keluarga kecilnya yang telah jauh terlambat dari tenggat waktu yang ditentukan, kini terlihat menuju ke jalur perbatasan. Untuk menghindari kecurigaan polisi yang pastinya telah memiliki deskripsi mengenai ia dan istrinya, John pun berinisiatif untuk mengajak sepasang suami istri yang juga berniat melintasi perbatasan. Dan lagi-lagi, usaha John tersebut berhasil. Sedangkan di tempat lain, para polisi yang menemukan peta dan rencana pelarian John mulai menganalisis hasil temuan mereka tersebut dan mencoba menebak-nebak tempat tujuan yang ingin dituju oleh pria itu. Sementara John bersama istri dan anaknya
sekarang tanpa melewati pemeriksaan dari petugas imigrasi untuk naik ke sebuah pesawat. Pada bagian ini, John dan Lara sempat nyaris ketahuan oleh foto-foto tersangka di komputer petugas imigrasi yang baru saja terupdate. Namun petugas yang sebelumnya memeriksa John dan Lara segera digantikan oleh orang lain sehingga membuat pasangan tersebut berhasil lolos. Kembali kepada pihak kepolisian yang kini meyakini bahwa tempat tujuan John adalah Haiti. Berdasarkan rencana pelarian yang mereka temukan, pihak kepolisian pun bergegas menghubungi pihak keamanan bandara untuk memeriksa semua penerbangan yang menuju ke negara bagian tersebut. Tetapi tentu saja mereka tidak berhasil menemukan pasangan itu, karena John berserta Lara dan anaknya kini telah mengudara di dalam sebuah pesawat yang tengah menuju ke Venezuela. Film pun kemudian ditutup dengan menampilkan kejadian yang sebenarnya atas terbunuhnya atasan Lara. Pelaku pembunuhan tersebut ternyata memang bukan Lara. Wanita itu hanya sedang bernasib sial karena berada di tempat dan waktu yang tidak tepat. Oke teman-teman, itulah tadi alur cerita dari sebuah film yang berjudul The Next 3 Day. Sebuah film yang menceritakan tentang perjuangan seorang suami yang begitu mencintai dan percaya kepada istrinya. Terima kasih karena telah menonton dan menyimak. Sampai bertemu kembali di video Boy Story selanjutnya.